Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan Bung Ropan. Dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang dimainkan di Piala Dunia 2022 Qatar yang bermain dari kemarin malam sampai pada subuh. Ada 4 laga dan khususnya saya menyorot tentang bagaimana Taeguk Warriors, tim Korea Selatan, ini negaranya Shin Tae-yong, yang akhirnya membooking 1 tiket untuk mendampingi Portugal melaju ke babak 16 besar atau perdelapan final. Jadi tidak diduga sama sekali bahwa akhirnya Korea yang masuk setelah Korea mengalahkan Portugal dalam pertandingan terakhir di grup H dengan 2-1. Karena sebelum pertandingan ini mulai, ini Ghana yang mengalahkan Korea Selatan dengan 3-2 memiliki peluang yang lebih baik tentunya. 3 poin buat Ghana. Ghana mungkin bahkan hanya ingin mencari draw karena mereka punya selisih gol yang bagus 5-5 dibandingkan dengan Korea dan mereka bisa lolos. Sayang Ghana dalam pertandingan terakhir itu kalah dengan 0-2 melawan Uruguay. Nah sebenarnya Uruguay bisa lolos kalau Uruguay bisa menang 3-0 melawan Ghana. Mereka juga bisa ikut bersama dengan Portugal. Ya karena mereka sana bisa ada +1 dan Luis Suarez serta kawan-kawan harus menerima kenyataan. Menang tapi mereka tersisih. Kalah dalam persaingan dengan Korea. Memang Korea ini tampil penuh semangat. Ya. Mereka tidak mau kalah juga mengikuti jejak yang dibuat Jepang ketika menjadi juara di grup E. Ketika Jepang mengalahkan Spanyol dalam pertandingan terakhir dan mereka langsung menjadi juara grup. Sementara Spanyol di peringkat kedua. Dan Jepang masuk di bagan yang memang agak lebih berat. Karena Kroasia yang akan menunggu mereka sebelum mereka jumpa dengan Brazil. Nah, bagi Korea Selatan, mereka tidak peduli mau ketemu dengan siapapun. Yang penting lolos dulu, karena dalam 2 perhelatan terakhir kan, Piala Dunia ini sampai 2018 itu Korea Selatan selalu terhenti di fase grup. Tapi kali ini mereka bisa mencuri perhatian itu dengan bisa mengambil 3 poin melawan Portugal. Oke lah, Portugal ini sebagian besar memang main dengan tim lapis kedua yang dimainkan oleh Fernando Santos ya. Memang ada Ronaldo di dalam. Tapi pemain-pemain seperti Bernardo Silva itu baru masuk di babak kedua. Ruben Dias diistirahatkan dan ada 5-6 pemain yang belum dimainkan tuh langsung dimainkan seperti Nunes, Diego Dalot langsung main. Ada Anthony Silva, yang ada Vitinha yang tetap dimainkan. Horta yang membuat gol di menit ke-5 bagi Portugal juga itu dimainkan. Karena Portugal itu dalam pertandingan ini tidak ada kepentingan apapun. 6 poin yang mereka dapatkan sebelumnya setelah mengalahkan Ghana 3-2 dan mengalahkan Uruguay membuat mereka sudah aman lolos dari grup H. Tinggal menentukan siapa. Ya, apakah Korea, Ghana atau Uruguay dan akhirnya Korea bisa mencuri itu. Setelah gol balasan dari Kim Hyun ini untuk 1-1 dan sepertinya ini pertandingan akan berakhir 1-1 karena waktu normal sudah 90 menit. Ya, sebelum ada injury time ya, dan datanglah Hwang Hee-chan ya. Hwang Hee-chan ini pemain depan yang dimainkan oleh tim asisten pelatih dari Korea karena Paulo Bento kan mendapat kartu merah dan dia ada di tribun. Pasti dia hanya berkomunikasi dengan asistennya. Hwang Hee-chan ini masuk untuk bisa memecah kebuntuan di mana serangan-serangan Korea Selatan selalu gagal ya untuk bisa masuk mendekati kotak penalti karena Pepe dan kawan-kawan bermain sangat kuat di garis belakang Portugal. Ya, termasuk penjaga gawang mereka juga. Namun ketika Hwang Hee-chan masuk memang ada perubahan. Mengubah ya. Son yang mendapat kesempatan dalam sebuah serangan balik itu dikepung oleh 3 pemain. Dan akhirnya dengan kejelian ketenangan Son, dia melepaskan umpan yang terukur sekali di saat Hwang Hee-chan masuk. Dan yang mengikuti Hwang Hee-chan justru Bernardo Silva. Karena 3 pemain lainnya Pepe itu udah ketinggalan di belakang Son ketika serangan balik itu datang di injury time. Memang ada William Carvalho di sana dan juga ada seorang pemain Silva, Anthony Silva yang ada di sini. Ada 3 pemain dicoba untuk berkerumun untuk bisa mendekati dengan Son, tapi Son cepat sekali. Di antara 2 kaki Silva dia memberikan umpan dan Hwang Hee-chan masuk pada posisi yang pas. Tidak offside, onside dan dia bisa menaklukkan gawang dari Portugal. Inilah
kemenangan buat mereka yang membawa mereka lolos sambil menunggu pertandingan dari Ghana dan Uruguay yang tetap 2-0 terjadi di sana, dan Uruguay harus out, harus pulang lebih awal dari grup H ini. Bagi Korsel ya, ketika gegap gempita suasana riuh di stadion, pendukung support dari Korsel ini begitu gembira menyambut kemenangan ini, yang mereka nantinya dalam jadwal setelah mendampingi Portugal lolos, itu akan berhadapan langsung ditunggu oleh tim Samba Brazil. Nah, Brazil ini juga terkejut kemarin dalam pertandingan dini hari, subuh. Mereka itu dikalahkan oleh Kamerun dengan 1-0. Dan ini menjadi kekalahan pertama Brazil ya. Yang digadang-gadang ini akan menyapu bersih sebenarnya di grup G untuk tidak kalah. Karena sebelumnya kan Brazil udah menang lawan Swiss, menang lawan Serbia. Tapi mereka mendapat perlawanan sengit dari Kamerun. Namun tetap dengan 6 poin mereka menjadi juara grup. 6 poin sama dengan Swiss ketika Swiss juga menang melawan Serbia dengan 3-2 dan Swiss menjadi wakil bagi Brasil ya. Dan Swiss nanti akan ketemu dengan Portugal. Brasil yang menunggu Korsel. Ini rame. Apakah Korsel akan membuat kejutan ketika mereka berhadapan dengan tim kuat seperti Brasil? Bisa saja Brasil boleh diunggulkan ya, dalam pertandingan nanti di babak perdelapan final atau 16 besar. Tapi semangat juang, fisik stamina yang kuat yang diperlihatkan oleh anak-anak asuhan Paulo Bento ini menggambarkan mereka bisa saja menyulitkan siapapun itu, termasuk Brasil. Mereka tampil masuk lapangan pasti dengan tanpa beban. Ya, sebagai underdog pasti mereka akan termotivasi. Dan Son yang banyak dikritik karena tampil kurang begitu menggigit ketika dalam 2 pertandingan sebelumnya. Tidak seperti ketika dia tampil di klubnya, di Tottenham Hotspur. Kali ini memperlihatkan dia tetap masih dengan topeng karena baru selesai cedera. Dia masuk dan seakan dipaksakan terus dia masuk dalam 3 pertandingan terakhir ya. Kenapa Son harus masuk? Memang dia tidak maksimal ya tampil karena itu dalam pemulihan dia. Namun kehadiran dia sangat dibutuhkan untuk memotivasi pemain-pemain lainnya. Dan Son yang menjadi kunci dalam sebuah serangan balik kemarin. Kalau bukan Son yang pegang bola, yang mengendalikan bola, belum tentu Hwang Hee-chan bisa membuat gol. Ini adalah dari pemain yang punya pengalaman bagus bermain di Eropa dan ketenangan dengan teknik yang bagus, teknik yang tinggi. Tidak mudah memang ketika ia dikepung oleh 3 pemain, ya, tapi kemudian dia masih punya ketenangan ya, untuk bisa melihat pergerakan dari rekannya, Hwang Hee-chan. Dan kebetulan Hwang Hee-chan ini adalah pemain yang bermain juga di Liga Premier Inggris bersama dengan Wolverhampton Wanderers. Dan mereka sering berhadapan tentunya dengan Son dan menjadi musuh kalau di IPL, tapi sekarang mereka dalam satu tim membela negara mereka. Dan Son tahu bagaimana keberadaan Hwang Hee-chan ini. Dan dia bisa melepaskan umpan manis. Ini asis yang sangat berarti, sangat berharga, ini mahal ini buat Korsel. Sebelum diselesaikan dengan baik oleh Hwang Hee-chan. Kita akan lihat nantinya bagaimana pertarungan mereka nantinya dengan Brasil. Karena Brasil pasti akan unggul dalam ball position ya, secara permainan. Tapi belum tentu untuk bisa memenangkan laga. Ini yang dialami oleh Brasil saat menghadapi Kamerun. Boleh saja di semua aspek Brasil bisa unggul. Mau tembakan, mau on target. Ya, dalam penguasaan bola. Ya, serangan juga datang bergelombang habis. Tapi Kamerun bermain lebih dalam. Kemudian serangan balik yang berbahaya. Dan gol Kamerun dari Boubacar itu tandukan kepala. Menaklukkan Ederson Moraes. Dan ini luar biasa mereka. Ya, dapat tekanan yang bagus ketika mengandalkan permainan dan counter attack. Dan mereka bisa mendapatkan gol. Jadi ternyata Brasil juga bisa dikalahkan. Ya, ya, semua bisa dikalahkan di sini. Dalam pertandingan-pertandingan. Semua tim-tim besar yang juga menjadi juara grup itu dikalahkan. Portugal, Korsel kalahkan. Ya. Dan kita sudah melihat Kamerun tampil luar biasa. Spanyol masih bisa dikalahkan oleh Jepang. Argentina dikalahkan oleh Arab Saudi. Walaupun memang Argentina akhirnya lolos ini. Ya, satu-satunya mungkin tim yang belum kalah yaitu Jepang. Bukan Jepang, Belanda maksudnya di grup A. Ya. Karena Belanda cuma tertahan dari Ekuador. Tapi memenangkan 2 laga melawan termasuk dari tuan rumah. Mereka bisa mengalahkan. Dan Senegal mereka bisa mengalahkan. Sehingga Belanda ada 7 poin di sana.
Tapi tim-tim lain itu kalah semua. Prancis termasuk ya di grup D. Mereka kalah lawan Tunisia. Ini semua di luar dugaan. Karena tim-tim kuat ini akhirnya mengalami kekalahan-kekalahan walaupun mereka itu akhirnya lolos. Dan kita akan lihat nantinya di babak 16 besar semua sudah berkumpul di 16 besar dan akan dimainkan mulai pada hari ini. Dengan pertandingan pertama akan diawali oleh Belanda sebagai juara grup A akan menghadapi runner up grup B, Amerika Serikat. Ini juga berbahaya. Ya. Bukan tidak mungkin ada potensi kejutan yang terjadi setelah Amerika Serikat mampu menahan imbang Inggris di grup mereka. Dan Christian Pulisic dan kawan-kawan mampu memberikan tekanan perlawanan sengit terhadap Belanda. Kita akan ikuti. Sebelum juga kita akan menyaksikan Argentina yang akan bertarung melawan Australia pada dini hari nanti. Ini juga menarik. Kita akan lihat lagi kembali Messi yang akan menari-nari dengan liukan-liukan dia, ya, gocekan-gocekan dia. Apakah dia akan terus bisa menggendong Argentina untuk naik, ya, dalam pertandingan untuk masuk ke babak 8 besar. Kita akan tunggu di arah semua pemain 16 tim sudah berada di babak perdelapan final. Dan saya ajak teman-teman semuanya untuk bisa melihat ini gol Korea yang sangat berarti sekali. Ya. Ketika Son kita bisa melihat tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain. 8 pemain dari Portugal. Dan di sana hanya ada Son dan juga pergerakan Hwang Hee-chan. Ini yang masuk. Nah, Bernardo Silva justru pemain gelandang ini yang masuk di babak kedua itu yang mengejar Hwang Hee-chan. Tapi di sini, kalau bukan Son, ini susah. Sekali lagi saya bilang. Kalau dia dikepung seperti ini, di belakang dia yang mengejar adalah 4 pemain, termasuk Pepe ada di sini. William Carvalho. Nah, di sini kita bisa melihat ini ada 2 pemain lagi, ada Silva di sana ya. Ini bahaya kalau bisa melihat di sini tuh, kalau dia dikepung seperti ini. Tapi lihatlah Son dengan tenang, mengirim bola dan akhirnya jatuh di kaki Hwang Hee-chan dan bola bergetar. Ini dia, kita sekelumit saja ya, kita akan lihat ya. Dan itu dia. Luar biasa ya. Bagaimana Son bisa menempatkan bola ini dan gol. Ya. Dan disambut dengan gembira tentunya. Dengan gol ini yang terjadi di injury time. Selamat buat Korea Selatan yang sekarang sudah masuk ke babak 16 besar. Jadi Asia itu terwakili dengan ada Jepang di sana dan Australia. Sementara dari Afrika itu ada Senegal. Ya, Senegal akan menantang Inggris nantinya. Juga ada Maroko. Yang Maroko akan bertarung melawan Spanyol. Kita akan nantikan itu. Sayang Kamerun tidak bisa ikut lolos, termasuk Ghana ya. Dan juga Tunisia. Walaupun Tunisia membuat kejutan mengalahkan Prancis. Oke, sampai di sini dengan Bung Ropan, dan bagi Anda semua yang sudah sebelumnya menebak kuis tebak skor, sabar. Karena masih ada satu-satu akan dikirim mulai hari Senin. Ya, hari Senin nanti dikirim nama-namanya ke ACC. Jadi ACC akan satu-satu akan mengirim nanti. Itu kalau nggak salah sudah ada 30 orang ya. Jadi Anda tenang saja. Jangan banyak ini nanya, tapi pasti akan ada kabar. Pasti akan dikirim semua. Sebelum-sebelumnya juga ada dikirim sampai semua ke rumah. Jadi tapi ini memang banyak, jadi 10-10 dulu. Mulai hari Senin ada 10, akan dikirim, kemudian 10 lagi. Nanti besok ada kuis lagi. Kita akan bicara lagi untuk tebak skor ya dari ACC Associated Company dengan 10 jaket, bahkan mungkin bisa naik 15 jaket. Jadi kesempatan buat Anda semua untuk bisa menebak. Jadi kalau belum dapat sekarang jangan patah semangat, terus mengikuti karena akan naik terus. Ya, 15 jaket, nanti 20 jaket. Jadi kesempatan menangkan itu ada buat Anda semua. Anda akan dikirim ya seperti ini nanti ya. Dari Astra Credit Companies, ACC dan e-money nantinya. Ada 2 pemenang untuk e-money buat bayar-bayar tol dan untuk belanja di mana-mana. Oke, dengan Bung Ropan. Ciao.